pemirsa, masih dengan pertanyaan saya menggantung tadi tuh Mas Nofri. Siapa sih kelas menengahnya? Kalau di survei DNIJA kita nggak khusus mensurvei kelas menengah, tapi kita paham bahwa kelas menengah adalah kelas yang paling diharapkan di dalam suatu masyarakat sebetulnya. Biasanya kelas yang di atas kelas menengah, kelas yang kaya, mereka sudah sibuk sekali dengan dengan proses akumulasi kapitalnya, kemudian apalagi yang super kaya atau kelas yang miskin ataupun sangat miskin itu mungkin sangat sibuk dengan kebutuhan atau basic needs-nya atau kebutuhan dasarnya. Kelas menengah biasanya diasumsikan sebagai satu kelompok di dalam masyarakat yang mungkin sekali mengusung perubahan gitu. Jadi kalau kriterianya jadinya pada penghasilan atau pada iya, biasanya pada penghasilan, pendidikan juga ya, kemudian juga pekerjaan begitu. Dari sisi penghasilan mungkin saya nggak tahu kriteria Kompas seperti apa, tapi mungkin sekitar 2 juta ke atas itu sudah masuk dalam kelas menengah, misalnya pendidikan misalnya SMA ke atas, kemudian juga dari sisi pekerjaan mereka mungkin pegawai rendahan ataupun buruh, tapi dengan pendapatan yang di atas UMR, upah minimum regional misalnya begitu. Jadi itu mereka ini diasumsikan berpendidikan lebih tinggi, punya wawasan, mereka peduli terhadap isu-isu sosial, karena itu mereka banyak diharapkan gitu. Tapi apakah harapan itu tepat atau tidak itu persoalan lain nantinya. Jadi kembali kepada Anda menyebutkan beberapa ahli sudah mendefinisikan apa yang disebut dengan kelas menengah. Kalau misalnya kita balik kembali apa yang disebut oleh Ben Anderson sebagai kelompok yang diharapkan bisa membawa angin perubahan, kemudian mengacu kepada survei atau penelitian dari Litbang Kompas, definisi yang agak mudah dikatakan, saya pasti sebetulnya kelas menengah ini, Mas Bambang. Ini memang kita mengadopsi dari beberapa ahli dan beberapa sumber, kemudian mengkonstruksi satu semacam metode untuk melihat kelas menengah di Indonesia ini. Dan itu yang kita pakai di dalam penelitian kami. Nah, kelas menengah di dalam penelitian Litbang Kompas ini adalah kelas yang kalau kita lihat dari si pendidikan itu memang rata-rata SLTA ke atas ya. Kita membagi lapisan sosial itu ke dalam 5 kelas. Pertama itu kelas atas, kemudian kelas menengah atas, kemudian kelas menengah, ada kelas bawah dan kelas sangat bawah yang kelas miskin di kelas miskin. Nah, kelas bawah ini adalah kelas yang kebanyakan tidak sekolah sampai dengan SD. Kemudian kelas itu yang tadi sangat bawah. Kemudian kelas bawah itu SD sampai SLTA. Kelas menengah ini SLTA kebanyakan mayoritas. Menengah atas itu S1. Kemudian kelas atas itu antara S1 sampai S3 dari sisi pendidikan. Kemudian kalau dari sisi pengeluaran, ini kita mengadopsi dari World Bank. Itu kategori miskin itu adalah yang pengeluarannya per hari itu di bawah $2. $2. Ya, kalau di per bulan kira-kira 375.000 pengeluaran. Kemudian kelas di atasnya, kelas bawah itu adalah antara $2 sampai $4. Kemudian kelas 4 sampai $10 ini adalah kelas menengah. Kemudian 10 sampai $20 ini kelas menengah atas. Nah, di atas itu kemudian kelas atas. Itu dari sisi pengeluaran. Tapi ada juga kita masukkan satu variabel lagi, yaitu ini penting untuk lihat dan kita sudah menguji beberapa kali, itu pengeluaran listrik. Pengeluaran listrik. Ya, ini listrik di rumah Anda itu berapa rekeningnya? Watt itu salah satu tolak ukur juga. Ternyata cukup menggambarkan juga. Itu salah satu pengeluaran. Kemudian dari si pekerjaan, kita mengkategorisasikan kelas-kelas itu. Kalau kelas atas misalnya pemilik usaha besar, ya, menengah dan kecil atau komisaris, direktur itu. Kemudian kelas menengah atas itu pemilik usaha menengah.
dan kelompok manajer. Kelompok manajer. Nah, kelas menengah sendiri itu kebanyakan pegawai swasta, rendahan, pedagang, wirausaha, tapi ibu rumah tangga juga bisa masuk dalam kelas menengah. Dalam kelas menengah berdasarkan kategori yang tadi itu. Karena kalau dari sisi pekerjaan dia misalnya ibu rumah tangga, tetapi pendidikan tinggi, kemudian juga ada indikator-indikator lainnya, bisa masuk. Pengeluarannya tinggi. Iya, bisa masuk ke dalam kelas menengah gitu. Nah, kelas bawah itu wirausaha, ibu rumah tangga juga masuk ke situ, karyawan biasa, buruh lepas itu masuk. Kemudian kalau kelas yang miskin itu biasanya buruh lepas, pengangguran, dan lain-lain. Nah, kriteria-kriteria ini yang kemudian kita konstruksi untuk membentuk sosok dari kelas menengah. Kelas menengah itu. Ya. Ini kalau misalnya saya tanya Mas Nofri dulu, kalau dilihat dari tadi kategorisasi atau kriteria yang sharing dari Litbang Kompas gitu, sebetulnya pemetaan dari masyarakat Indonesia secara umum berapa persen sih kelompok menengah ini? Kalau yang saya baca ya dari penelitian Kompas, karena kita tidak memetakan itu, ya di Indonesia ya sekitar 50-an persen itu ya itu kelas menengah begitu. Ya yang kelas di atasnya ada sekitar 3,6%, yang paling kaya itu 1%, kemudian di bawah kelas menengah ini sekitar berapa persen saya lupa begitu, tapi intinya ini kelas dengan lapisan paling tebal di dalam masyarakat kita sebetulnya, dan lapisan yang paling tebal ini sesungguhnya ini menjadi ajang perebutan juga, baik itu perebutan dari sisi pemasaran ekonomi ataupun dari sisi politik ataupun juga dari sisi siar ideologi ataupun keagamaan begitu. Jadi kalau kita, karena ini MNC Muslim, mungkin bagus juga kita kutip ayat Quran tentang kelas menengah. Ini apakah kemudian di Quran disebutkan tentang dan benar tidak sih bahwa pemetaannya semakin negara semakin maju maka kemudian lapisan tebal ini semakin tebal. Dan saya akan tanyakan ini pada Anda berdua, pemirsa, masih tentang diskusi kelas menengah, dan apakah Anda masuk dalam kelompok ini berdasarkan kriteria yang dikatakan tadi? Jangan kemana-mana, Belajar Islam akan kembali.